Di sini saya akan menerangkan mengenai kultur tersebut pada bulan Juni 2026 mengenai dance kultur. Dance kultur adalah budaya kerja yang mampu mendorong setiap individu untuk mampu mengenali, memahami, mengelola, dan memitigasi risiko dalam setiap aktivitas pekerjaan sehari-hari. Adapun tujuan dance kultur sendiri adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran terhadap risiko, kedua, mencegah terjadinya kesalahan dan kerugian, lalu yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, keempat, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif, dan yang kelima, mendukung keberlanjutan dan pencapaian target perusahaan. Kemudian, mengapa risiko itu sendiri penting? Karena setiap pekerjaan memiliki potensi risiko. Risiko yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat berdampak pada pekerjaan, berdampak pada target yang tidak tercapai, mungkin ada kesalahan administrasi, hingga berdampak revisi dan pekerjaan ulang, kemudian kurangnya koordinasi dapat berdampak informasi yang tidak tersampaikan, dan yang keempat ada kehilangan dokumen dalam pengembangan proses bisnis, lalu yang kelima ada pengambilan keputusan yang kurang tepat dapat menimbulkan kerugian, dan yang terakhir adalah risiko kurang monitoring dapat berdampak pekerjaan yang tidak terkontrol. Adapun manfaat dalam menerapkan risiko itu sendiri adalah yang pertama, pekerjaan lebih terstruktur, koordinasi antar lebih efektif, risiko dan antisipasi lebih awal, terus kinerja organisasi yang benar, dan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat. Kemudian ada empat pilar dari risiko itu sendiri, yaitu yang pertama ada awareness atau sadari risiko, yaitu mampu mengidentifikasi potensi risiko dalam pekerjaan. Yang kedua ada tidak mengabaikan masalah sekecil apapun. Kemudian yang kedua ada risk ownership, yaitu tanggung jawab risiko, di mana yang pertama bertanggung jawab terhadap risiko pada pekerjaan masing-masing. Yang kedua ada proaktif dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang ketiga ada risk communication, yaitu diantaranya menyampaikan informasi risiko secara jelas dan tepat waktu, melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Lalu yang keempat ada risk mitigation, yaitu yang pertama adalah menyiapkan langkah pencegahan dan juga menentukan solusi dan tindak lanjut apabila risiko itu terjadi. Terus yang terakhir ada listening dari pemaparan khusus kali ini adalah risiko itu bukan tentang menghindari risiko, tetapi tentang bagaimana kamu mampu mengenali, mengelola, dan mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi risiko. Risiko itu budaya yang kita bangun hari ini akan menjadi perlindungan besar bagi kinerja dan keberlanjutan organisasi di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.